Kabar Kamis adalah satu segmen di channel ini di mana gue akan membagikan kabar-kabar terbaru seputar dunia perbukuan. Bisa itu berupa buku-buku terbaru yang akan dirilis atau juga tentang acara-acara buku yang kayaknya menarik gitu ya. Makanya pengen gue share di channel ini. Jadi ada kabar apa untuk Kamis ini? Yang pertama adalah kabar tentang TV series yang diadaptasi dari buku, yaitu Lockwood & Co. Beberapa minggu ke belakang, dari penulisnya, Jonathan Strauss sudah mengumumkan di akun Instagram bahwa nama-nama bintang yang akan memerankan tokoh utamanya itu sudah resmi gitu ya, sudah fix, sudah confirm. Dimana tokoh Lucy Carlyle itu akan diperankan oleh Ruby Stokes yang jadi tokoh utama di film Bridgerton Netflix. Lalu yang akan memerankan Anthony Lockwood adalah Cameron Chapman. Ini adalah bintang baru, dan yang akan memerankan tokoh favorit gue, George Cubin, yang mana di TV series namanya diganti jadi George Karim, itu adalah Ali Haji Hesmati. Saat ini TV seriesnya sudah masuk ke tahap post production dan diharapkan akan tayang sebelum akhir tahun 2022. Dengan total episode ada jumlahnya 8 episode dengan masing-masing durasinya 60 menit. Lalu yang akan diadaptasi itu adalah buku pertamanya yang berjudul The Screaming Staircase. Belum ada kabar lagi apakah sisa 4 buku lainnya dalam seri ini akan diadaptasi juga ke TV series. Yang pasti kita doakan aja prosesnya lancar dan kita bisa melihat Lockwood dan kawan-kawan di layar TV sebelum akhir tahun ini. Kabar kedua masih tentang buku yang diadaptasi menjadi film. Kali ini adalah buku dari penulis Indonesia, yaitu ini dia, Rumah Lebah karyanya Mbak Ruy Meita. Ini adalah tweet dari salah satu tim GPU yang menyatakan bahwa rights atau hak adaptasi dari buku ini sudah diambil oleh Agung Lions Cinema. Meskipun belum tahu kapan proses syutingnya dimulai, gue pribadi sih udah excited ya. Salah satu cerita favorit gue dari penulis Indonesia pula akan dijadiin film, bisa ditonton di layar lebar. Gue penasaran siapa yang bakal jadi Mala, siapa yang bakal jadi mamanya Mala, siapa juga yang jadi keempat temennya Mala itu. Gimana dengan kamu? Udah baca belum versi bukunya? Mending baca dulu sebelum filmnya tayang. Kabar ketiga adalah tentang novel Asia terjemahan. Gue udah denger selentingan tentang novel ini yang bakal diterjemahin ke bahasa Indonesia itu sejak dari akhir tahun kemarin. Dan ternyata fix, bukunya udah terbit, sudah bisa dibeli. Yaitu ini dia, Kastel Terpencil di Dalam Cermin, yang adalah terjemahan dari buku berjudul Lonely Castle in the Mirror yang ditulis oleh Mizuki Sujimura. Lihat deh, kedua cover versi Inggris maupun versi Indonesianya sama-sama cantik ya. Jadi galau nih mau beli yang versi terjemahan atau yang Inggris. Tapi yang pasti ini bercerita tentang tokohnya yang bolos sekolah dan pada suatu hari dia tuh melihat cermin yang ada di kamarnya itu mengeluarkan cahaya terang, dan dia melihat di dalam sana ada bentuk bangunan misterius yang mirip kastel, dan akhirnya dia bersama ketujuh orang lainnya tuh dalam tanda kutip diundang untuk masuk ke kastel tersebut. Kenapa mereka sampai diundang, apa yang akan mereka lakukan di dalam kastel, dan juga siapa pengundang misterius tersebut, nah itu yang akan kita temukan jawabannya dalam buku ini. Kalau lihat di Goodreads, novel ini tuh ada unsur magical realismnya dan juga menyinggung masalah mental health gitu. Terus yang udah baca rata-rata suka banget ya, rata-rata kasih rating yang cukup tinggi, makanya gue pribadi juga penasaran. Adakah dari kamu yang sudah membaca baik itu versi Indonesia maupun versi Inggrisnya? Bisa tulis di kolom komen di bawah ya. Kabar keempat juga masih tentang novel Asia, tapi yang ini baru rencana akan diterjemahkan, yaitu judulnya Cursed Bunny yang ditulis oleh Bora Chung. Kemarin penerbit Haru nge-tweet seperti ini, katanya Cursed Bunny ini tuh masuk ke shortlist The International Booker Prize tahun 2022. Terus juga isinya ini adalah kumpulan cerita kisah legenda urban dengan sentuhan magis dan mistis. Oke, mistisnya itu yang bikin gue penasaran. Jadi ini mungkin kayak fantasi tapi ada sedikit horor-horornya gitu ya. Dan emang kalau lihat di Goodreads juga banyak sekali yang suka sama judul ini, ratingnya juga lumayan tinggi. Makanya jadi kita tunggu aja versi terjemahannya yang katanya akan terbit menjelang akhir tahun. Meskipun masih lama, nggak apa-apa. Kita excited dulu aja karena semakin banyak novel-novel Asia bagus yang diterjemahin ke bahasa Indonesia.
Kabar kelima adalah tentang komik atau manga yang berjudul Uzumaki, karyanya Junji Ito yang akan dicetak ulang oleh MNC. Kalau nggak salah dulu tuh Uzumaki pernah ada versi terjemahannya, komik terjemahannya ya, tapi dibikin per volume. Nah, kali ini MNC akan membuat versi omnibusnya, yaitu 3 volume dijadiin satu bundle kayak gini, seperti yang kalian bisa lihat. Lihat deh, setebal itu. Tapi keren sih, karena jadinya sama dengan versi Inggrisnya, yaitu yang ini nih, Uzumaki, ya kan, ini juga sama-sama tebal, meskipun kalau yang versi Inggris ini dia hardcover. Yang ini rencananya soft cover karena buat supaya harganya nggak terlalu melambung tinggi, dan semoga aja kualitas bundlingnya itu bagus ya, supaya nggak retak di tengah-tengah. Gimana kamu yang penggemar karya-karya Junji Ito, apakah sudah bersiap-siap untuk menyambut versi omnibus terjemahan ini yang katanya sih gosipnya bakal terbit setelah Lebaran? Bisa nih uang THR-nya disisihin buat beli komik satu ini. Ada 5 kabar yang bisa gue sampaikan di Kamis ini. Mana yang paling menarik perhatian buat kamu bisa share di kolom komen di bawah. Atau kalau kamu juga punya kabar terbaru seputar dunia perbukuan, bisa berbagi di kolom komen supaya kita sama-sama tahu. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di kabar Kamis selanjutnya. See ya!